Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu untuk Fitness Mania. Dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Fuad, Iron Brotherhood. Alhamdulillah kita udah memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh rahmat, penuh ampunan buat kita umat Islam yang menjalankannya. Oke teman-teman semua, dalam menjalankan puasa tidak lepas dari yang namanya rasa lapar, rasa haus, itu pasti. Kadang asupan yang salah membuat tubuh kita semakin lemah, jadi bukan sehat tapi malah lemah. Nah, bagaimana sih asupan nutrisi yang sesuai, bagaimana sih pengaturan makanan yang benar? Nah, ini saya akan coba berbincang dengan salah satu master chef Indonesia, badannya berotot dan dia juga seorang atlet juga. Nah, siapa dia? Dia adalah Master Chef Henry. Saya akan coba menghubunginya, jadi nanti apa yang saya dapat akan saya share ke teman-teman semua. Halo Chef, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ya, halo juga buat Bro Fuad. Kabar saya, puji Tuhan, baik-baik saja. Untuk sementara ini, walaupun sedang harus diam di rumah, tapi tetap menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Selalu berpikir dengan positif supaya imun kita kuat. Dan salah satunya nih, kayak yang Bro Fuad lakukan nih, sangat bermanfaat sekali ya, sharing-sharing tentang kebaikan, tentang hal-hal yang positif. Jadi senang sekali bisa diajak gabung dalam channelnya Bro Fuad ini. Coach Chef, ini banyak teman-teman yang bertanya, khususnya juga saya sendiri, selama menjalankan ibadah puasa, ya mungkin adalah ketakutan bukan ketakutan lah, kekhawatiran juga. Jadi bagaimana sih saat kita menjalankan ibadah puasa, tubuh kita tetap fit, tubuh kita tetap sehat, kan pastinya tidak lepas dari asupan makanan yang kita konsumsi. Nah, menurut Chef, bagaimana sih nanti pengaturan makanan dari makanan sahur juga sampai buka? Oke Chef, ini pertanyaan pertama, pola makan saat kita sahur. Jadi selama berpuasa agar tubuh kita tetap sehat. Ya, dan kebetulan sekali sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan ya. Rekan-rekan saudara-saudara muslim sedang melakukan puasa. Lalu bagaimana sih sebenarnya pengaturan makanan sahur yang baik sebagai kita tetap menjaga kebugaran, bentuk badan, atau menjaga supaya tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. Kalau saran saya, sebaiknya kesalahan yang pertama sering kita lakukan adalah kita mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak pada saat sahur. Jadi kadang-kadang ada anggapan bahwa konsumsi karbohidrat sebanyak-banyaknya pada saat sahur kan menjadi seperti tabungan seakan-akan ya untuk menghadapi puasa nih seharian ini ya. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dengan mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak, apalagi karbohidratnya dengan glisemik yang tinggi, akan menyebabkan gula darah yang naik dan turun secara cepat. Yang ada nantinya setelah beres sahur, bukannya segar menghadapi hari menjalankan ibadah puasa, malah adanya ngantuk, lemes ya. Jadi saran saya, sebaiknya pada saat sahur itu dikonsumsikan, bila mengkonsumsikan karbohidrat adalah karbohidrat yang lambat penyerapannya atau seratnya tinggi, atau dalam kata lainnya adalah memiliki kadar glisemik yang rendah. Jadi tidak menaikkan gula darah secara cepat, tetapi akan mengatur supaya kadar insulin tetap stabil. Nah, lebih baik lagi sebaiknya dalam saat memilih hidangan sahur, sebaiknya memilih makanan yang berprotein tinggi dan juga bisa memasukkan sedikit lemak bagus. Kenapa? Tujuannya agar menjaga insulin Anda tetap stabil. Jadi tidak terjadi lonjakan lalu crash yang akhirnya menyebabkan kita menjadi lemah sepanjang hari. Jadi saran saya untuk sahur sebaiknya asup protein yang cukup tinggi, memasukkan sumber lemak yang baik, dan memperhatikan jenis karbohidratnya, menghindari karbohidrat glisemik tinggi terlalu banyak,
dan juga jumlah karbohidrat yang terlalu banyak. Nah, bagaimana untuk makanan berbuka sendiri? Kan kadang teman-teman sering lah, saya sendirilah kadang seharian kita puasa, kita udah membayangkan nih, jadi nanti mau buka, kita makan apa nih? Apakah kita akan sikat satu meja? Jadi kadang udah terbayang-bayang. Nah, bagaimana sih mensiasatinya, atau bagaimana sih berbuka menurut chef, atau berbuka puasa yang sehat? Nah, berbicara makanan saat berbuka puasa, apa yang sebaiknya disantap? Sama saja sebenarnya ya, dalam makanan kita sehari-hari kita jaga juga. Nah, kadang-kadang kan sepertinya udah tradisi nih, kadang-kadang kebiasaan aja mindsetnya kalau puasa berburu takjil ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita lapar mata aja, psikologis dalam pikiran kita aja, karena kita tadi berpuasa, waduh setelah selesai ini harus cari yang makan sebanyak-banyak, malah kadang-kadang kita beli yang kadang-kadang malah tidak termakan atau terminum ya. Makanya kadang-kadang sampai misalnya ada yang menghabiskan es campur sampai bergelas-gelas. Saran saya sih sebaiknya jangan ya, tetap saja dijaga makanannya. Jadi kalau misalnya memang sunahnya seperti berbukalah dengan yang manis, silakan saja. Misalnya makan berapa butir kurma. Yang pasti sih menurut saya sebaiknya begitu buka puasa langsung minum air putih dalam jumlah banyak untuk mengembalikan dehidrasi tubuh. Lalu makan misalnya kurma bolehlah 3 atau 4 butir. Nah, setelah itu saran saya jangan terlalu banyak, makan terlalu banyak dulu. Biasalah aktivitas dulu, misalnya setelah selesai taraweh baru masuk makanan komplit seperti karbohidrat yang cukup, protein yang sangat mencukupi, lalu memasukkan sayur atau buah sebagai seratnya. Jadi saran saya tetap diperhatikan asupan makanannya, hindari gorengan yang terlalu berlebihan, karena itu kan sebenarnya kalori kosong ya. Karena justru kan kalau misalnya kita sebagai pelaku hidup sehat ataupun orang-orang yang ingin memiliki badan sehat selama tetap menjalankan ibadah puasa ini, sebaiknya kita menghindari kalori-kalori yang sebenarnya tidak berguna ya. Jadi kayak goreng-gorengan, bukannya nggak boleh, tapi sebaiknya dihindari lah. Nah, lalu untuk tips yang untuk tetap melakukan latihan selama bulan puasa, sebaiknya setelah buka puasa tetap sama seperti tadi, misalnya minum air putih, lalu makan kurma sedikit, lalu misalnya mau sedikit makan kecil sebelum melakukan taraweh, silakan saja. Nah, setelah taraweh misalnya melakukan latihan, boleh saja, tapi ataupun misalnya setelah taraweh mau masuk makanan 1 meal dulu, antara lain protein yang lengkap, karbohidrat, dan juga ada seratnya. Lalu baru melakukan latihan. Setelah latihan masuk lagi makanan komplit, anggap aja sebagai post workout juga, silakan saja. Jadi intinya dibiasakan saja, sama saja, cuman kan bedanya cuma pengaturan waktu masuk makanannya aja. Nah, ini satu tip nih untuk menghindari bagaimana sih supaya kita saat buka puasa tidak malah makan terlalu banyak ya, karena mengikuti psikologis atau lapar mata saja. Nah, saran saya setelah saat kita buka puasa, sebaiknya konsumsi yang saya bilang itu, konsumsi air putih agak banyak ya, menggantikan cairan dalam tubuh. Karena kan kita seharian puasa tidak minum ya, yang penting kan dehidrasi jangan sampai terjadi. Kita masukkan, lalu kita bolehlah mengkonsumsi sedikit makanan sebelum melakukan taraweh, misalnya lebih banyak protein. Saran saya lebih banyak protein dulu dimasukkan, lalu karbohidratnya boleh dimasukkan karbohidrat kompleks. Nah, porsinya dijaga jangan terlalu banyak. Pertama akan tidak baik juga untuk kenyamanan lambung kita, jadi kaget juga, dan juga tidak akan baik untuk badan kita ya. Jadi kita akan seakan-akan malah menumpuk makanan yang kadang-kadang sebenarnya kita tidak perlukan ya. Nah, lalu setelah taraweh boleh dibagi lagi, masuk porsi makanan lagi, atau setelah latihan setelah taraweh dibasuk lagi makanan. Jadi tetap saja porsinya tetap diperhatikan, jangan terlalu banyak. Nah, kuncinya yaitu menghindari asupan gula terlalu berlebih-lebihan, karena asupan gula yang berlebihan akan memicu insulin, saat turunnya akan memicu lapar yang berlebihan. Jadi laparnya sebenarnya karena pengaruh hormonal saja. Nah, jadi teman-teman bisa belajar dari situ ya. Kadang memang saat buka puasa kita hajar. Jadi nanti bagaimana sih kita menjalankannya, tadi udah dijelaskan sama chef dan sangat bermanfaat sekali. Kemudian chef, kira-kira selama menjalankan puasa untuk asupan nutrisinya bagaimana tuh? Berapa persen kira-kira
asupan protein ya, terutama saat kita menjalani puasa itu berapa persen saat sahur atau saat buka puasa, khususnya kan bagi kita yang pecinta olahraga angkat beban ini. Lalu misalnya kalau kita bicara tentang berapa persentase protein yang harus masuk dalam tubuh selama menjalankan ibadah bulan puasa ini, saran saya sama saja seperti hari-hari biasa. Misalnya kita target 2 kali berat badan, misalnya saya berat 80, berarti target berat badan saya 160. Nah, dibagi aja di sahur berapa masuknya dan dibuka berapa masuknya ya. Silakan aja, itu sesuai dengan kenyamanannya aja. Yang penting saran saya tetap target protein harian harus tercukupi pada hari itu ya. Jadi jangan dianggapnya seperti gimana ya, anggap aja seperti hari biasa, cuman kita bedanya atur timing jam makannya saja. Jadi nggak usah terlalu ribet dipikirkan seperti apa, tetap aja jalani target komposisi makro kita, protein kita berapa, karbohidrat berapa, lemak berapa, tinggal dibagi aja. Makanya saran saya jangan terlalu kita menghabiskan untuk buka atau untuk sahur dengan konsumsi yang tidak seperti biasanya atau menyimpang dari target harian makro kita. Jadi sebenarnya sama saja, cuman bedanya timing waktunya saja. Nah, selanjutnya suplementasi, Chef. Bagaimana suplementasi yang baik atau suplemen apa sih yang kita konsumsi saat kita menjalankan puasa sebulan penuh ini agar otot kita ya terutama tetap terjaga, tubuh kita tetap fit, tetap sehat. Nah, menurut Chef apa sih suplemen yang sesuai yang dikonsumsi untuk kita selama menjalankan ibadah puasa? Nah, sebenarnya suplemen apa yang bisa diasup dalam saat menjalankan ibadah puasa ini? Sebenarnya suplemen yang bisa dikonsumsi adalah pertama multivitamin ya, menjamin bahwa ketersediaan mikronutrien kita ya, multivitamin. Yang kedua yang bisa dikonsumsi adalah whey protein. Saran saya whey proteinnya sebaiknya kalau memang ada dananya, kalau untuk pas sahur sebaiknya mengkonsumsi whey protein yang sustain release, yang penyerapannya berkala ya. Dan kalau misalnya pas buka bisa mengkonsumsi hydro whey atau isolate protein ya, karena penyerapannya cepat dibutuhkan untuk menggantikan asupan protein. Lalu BCAA juga bisa digunakan, glutamin sebagai anti katabolik, dan juga penggunaan kreatin saya rasa membantu juga kalau yang tetap berlatih selama masa bulan puasa ya, karena akan menambah kekuatan dan volume dari otot kita sendiri ya. Lengkap sekali Chef nih penjelasannya dari Chef, suplementasi dari makanan buka puasa, sahur juga bagaimana pengaturan yang harus kita jalani. Nah, ini yang terakhir Chef, bagaimana pengaturan atau tips dari Chef sendiri, kan pasti beda-beda dari teman-teman yang lain menjalankan olahraga, terutama kita ya anak gym itu selama bulan puasa itu yang baik apakah pagi, apakah sore, apakah malam? Nah, kalau tips untuk melakukan latihan olahraga saat bulan puasa, saran saya sebaiknya tidak melakukan latihan olahraga di pagi hari setelah sahur. Memang ada beberapa yang melakukan seperti itu dengan anggapan bahwa ada makanan yang dikonsumsi saat sahur dan bisa dimiliki tenaga. Tapi yang salahnya kan menurut saya sebagai kita tujuannya adalah pembentukan otot, menjaga otot. Setelah latihan biasanya kan kita harus menggantikan glikogen dan protein yang terpecah pada saat latihan. Jadi saran saya sebaiknya olahraga dilakukan setelah kita mengasup makanan, yaitu baiknya setelah selesai tarawih dan setelah masuk makanan baru kita mulai berlatih ya. Jadi saran saya sih tidak menyarankan latihan di pagi hari ya. Tapi kalau memang teman-teman yang sudah terbiasa boleh saja melakukan, tapi saya rasa tidak akan optimal hasilnya. Dan bagi yang ingin membakar lemak dalam bulan puasa ini, Anda bisa melakukan latihan setengah jam sebelum buka puasa dengan melakukan latihan dengan intensitas rendah ya. Tujuannya adalah memaksa tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi, karena kan seharian berpuasa otomatis glikogen Anda akan terkuras habis. Jadi saat melakukan latihan dengan intensitas rendah akan memaksa tubuh untuk menggunakan cadangan lemak sebagai tenaga. Intensitas rendah seperti apa, misalnya jalan kaki, jogging santai ya. Tidak disarankan melakukan intensitas dengan latihan tinggi.
Oke Chef, sangat bermanfaat sekali ini tips-tips ilmu dari Master Chef Indonesia, Master Chef kita ini. Sungguh luar biasa ya bagaimana kita mengatur pola makan kita selama menjalankan ibadah puasa. Oke, demikian mudah-mudahan sharing saya dengan Bro Fuad bermanfaat. Nah, salam untuk Fitness Mania semuanya. Tetap sehat, tetap berpikir positif, stay safe, stay at home. Nah, sama-sama kita menghadapi pandemi ini dengan bijak, dengan hati yang bersemangat, dengan pikiran yang positif. Semoga apa yang disampaikan ini dapat membantu kalian menjalankan ibadah puasa. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Chef, semoga sehat selalu dan tetap berbagi ilmu dengan kita-kita yang junior-junior ini. Karena ilmu dari Chef, terutama soal pengaturan makanan, nutrisi itu sangat kami butuhkan. Oke teman-teman semua, itu tadi penjelasan atau ilmu yang kita dapat dari beliau, Master Chef Henry, Master Chef Indonesia yang badannya berotot, bagaimana pengaturan pola makan selama kita menjalankan ibadah puasa. Oke, semoga bermanfaat ilmu dari beliau. Untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman kalau yang belum, kalau memang video dari kami atau dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, saya tunggu buat subscribe, like, dan komennya. Jadi masukan dari teman-teman sangat saya butuhkan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Fuad Iron Brotherhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otot.